Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk saudara-saudaraku sekalian, judul renungan hari ini adalah penyesatan. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 7 yang demikian bunyinya. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara garis besarnya Alkitab mengatakan bahwa penyesatan itu adalah dogma atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Secara umum, penyesatan itu adalah orang atau benda yang menempatkan dirinya di dalam hal-hal yang dapat menyesatkan orang berbuat dosa. Jadi orang itu dipengaruhi dengan berbagai cara kelicikan atau tipu muslihatnya, sehingga menjadikan orang ini berbuat dosa. Misal saja banyak hal di akhir-akhir zaman ini, penyesatan ini. Misalnya hiburan-hiburan dunia yang menunjukkan jelas-jelas itu dosa, tapi dinampakkan, bahkan diwartakan ke seluruh dunia, sehingga dunia sangat terpengaruh itu. Kemudian yang berkaitan dengan narkoba, bagaimana mereka disebarluaskan di seluruh dunia dengan berbagai cara yang licik tipu daya, supaya orang-orang semuanya menggunakan narkoba, yang itu pada dasarnya ini akhir menjadi pecandu-pecandu narkoba dan menghancurkan hidupnya sendiri. Kemudian ajaran-ajaran atau filsafat manusia yang sangat terbatas itu sangat menyesatkan manusia. Pornografi, kemudian narkotika, dan benar-benar minuman-minuman keras yang sangat memabukkan terjadi di mana-mana, dan kejahatan-kejahatan dan yang hebat lagi, kejahatan internet, saudara-saudara. Internet benar-benar diprogram untuk dengan sengaja menghancurkan moral atau didikan atau susila manusia di seluruh dunia. Dan itu cepat meluas ke dunia saat ini. Bagaimana akses internet ini merusak kehidupan susila manusia. Kehidupan anak-anak ya, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada bangsa dan negara, dirusak oleh ajaran-ajaran itu. Bagi internet ini mengajarkan orang berhubungan dengan sesama jenis laki-laki, sesama jenis perempuan. Anak sudah tidak berbakti kepada orang tua sudah tidak mengasihi anak-anaknya, dan lain sebagainya. Ajaran-ajaran sesat ini sungguh akan menghancurkan manusia. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi, penyesat ini dikatakan harus ada di bumi. Untuk apa? Untuk melemahkan iman-iman orang-orang percaya. Untuk melemahkan orang-orang yang berbuat baik. Itu akan dilemahkan, dihancurkan imannya melalui penyesatan dengan berbagai cara dan tipu daya. harus ada di dunia ini.
Tapi Tuhan di sana mengatakan harus ada di dunia. Tetapi celakalah mereka ini yang mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung menjadi penyesat. Celakalah mereka, baik mulai di dunia ini atau di akhirat akan kena hukuman. Di dunia ini sudah ada hukumannya, karena penyesat ini mereka menyesatkan sehingga orang jauh dari Tuhan, menyesatkan sehingga orang jauh dari orang sesamanya, menyesatkan orang jauh dari lingkungannya, menyesatkan orang ini terhadap dirinya sendiri, disesatkan sehingga tidak tahu batas dirinya adalah hidup yang Tuhan anugerahkan dalam mau. Hidupnya sementara diamburadulkan sehingga disesatkan, akhirnya bunuh diri. Nah, berbagai macam saudara-saudara, penyesat itu ada dan harus ada. Dan celakalah mereka yang menjadi penyesat ini akan dihukum pasti oleh Tuhan Allah, dihukum oleh lingkungan, dihukum oleh negara, dihukum oleh dirinya. Nah, untuk mengakhiri renungan ini, firman Tuhan dalam Markus 13 ayat 23 mengatakan, hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Bahwa nanti ada Mesias palsu. Nanti ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang bisa bermukjizat, perbuatan yang dahsyat muncul di mana-mana, yang pada hakikatnya ingin menarik mereka, ingin menyimpul mereka dengan mukjizat yang dahsyat sehingga mereka lemah imannya. Saudaraku, Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, ayo kita ingat dengan firman Tuhan saja. Kalau kita menjadi penyesat misalnya, ayo kita sadar bahwa kita ada dan mohon pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan setelah itu kita terima kasih anugerah Tuhan, kita bersyukur tentang anugerah Tuhan ini, kita nikmati anugerah Tuhan ini, supaya saudara dan saya benar-benar menjadi orang yang bisa memenangkan jiwa. Banyak orang yang tersesat, kita menangkan, kita tunjukkan jalan ke surga, jalan kehidupan, jalan yang benar melalui Yesus Kristus Tuhan. Immanuel. Amin.